juga biayanya mahal sekali. Nah, pemasaran sosial bisa mengoptimalkan bagaimana strategi generik untuk promosi sosial ini dikemas sedemikian rupa. Jadi teori-teori bagaimana sebetulnya perilaku itu terbentuk, motif itu terdorong gitu ya, dorongan untuk seseorang berperilaku itu sebenarnya bisa dikuasai. Sehingga kesan, kemudian bagaimana mengemasnya, bagaimana menyampaikannya, itu suatu ilmu yang sebetulnya yang harus dikuasai kalau kita ingin membuat masyarakat, ya, keluarga-keluarga ini adalah memiliki ketahanan. Jadi misalnya bagaimana mengemas pesan untuk menciptakan kebutuhan, baik itu utilitarian maupun hedonik, itu bisa kita ciptakan sehingga motif, ya, keluarga sehingga mengambil keputusan yang terbaik itu didorong dengan penciptaan kebutuhan itu. Karena seringkali kita tidak sadar, masyarakat keluarga Indonesia seringkali tidak sadar apa sih yang dibutuhkan, apa sih definisi kualitas, apa sih definisi ketahanan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Seringkali karena banyak yang tidak tahu. Tapi kalau kita sebagai orang yang tahu kemudian kita diam saja, itu juga berdosa. Oleh karena itu bagaimana sebetulnya kita membuat satu pesan-pesan yang bisa memberikan terbangunnya motif, kemudian dorongan, kemudian pengaktifan kebutuhan melalui pesan tadi yang dikemas dengan sangat baik, dan juga sehingga perilaku itu termotivasi dalam bentuk keputusan berperilaku, keputusan untuk menjalankan nilai-nilai dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam social marketing adalah di dalam bagaimana pengembangan produk sosial, ya. Produk sosial, baik itu klaim, jargon, pesan dalam bentuk misalnya iklan layanan masyarakat, video singkat, ya, kemudian di WA itu juga sering banyak bertebaran pesan-pesan, tapi kan tidak pernah direncanakan dan kita tidak bisa evaluasi. Nah, klaim, pesan, jargon ini perlu strategi bagaimana mencuri top of mind dari seseorang sehingga orang itu concern terhadap pesan itu dan kemudian perilaku termotivasi itu terbentuk. Karena kenapa? Karena setiap kita itu kikir kognitif. Kita itu kikir kognitif. Kita tuh nggak berkelimpahan untuk memberikan suatu atensi terhadap setiap stimulus yang kita terima. Kita hanya mampu menangkap sekian pesan dalam satuan waktu yang sama. Di sini ada sekian orang, kerudungnya warna-warni, wajahnya dan sebagainya. Saya hanya mampu menangkap beberapa saja karena ada selective perception. Ketika diterima juga ada selective retention, ada selective perception, ada selective kemudian exposure. Sehingga ini harus kita pelajari dan bagaimana menggunakan media untuk mengoptimalkan pesan-pesan ketika kita ingin meng-counter attack tadi, ya, arus yang negatif tadi. Nah, di dalam curi top of mind ini, tantangan di dalam pengemasan atau pengembangan produk sosial adalah bagaimana mengembangkan produk yang bisa mendapatkan perhatian. Nah, saya sih ingin contohkan, tapi ini terlalu jauh ininya alurnya. Saya selesaikan dulu saja paparannya. Nah, demikian juga di dalam mengembangkan stimulus berupa pesan, mau gunakan warna, gunakan kata-kata yang pendek tapi bermakna, itu adalah suatu keahlian yang sebetulnya bisa dipelajari, tapi memang menuntut suatu keahlian yang tinggi. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu di dalam pengembangan iklan yang paling mahal itu adalah mengemas pesan. Contohnya pesan wes bablas angine, itu biayanya ratusan juta, lebih besar daripada yang lain. Karena bagaimana mengemas pesan yang membuat orang tertarik sehingga kemudian mencuri top of mind orang sehingga perhatiannya ke sana di tengah ribuan stimulus dalam detik yang sama kita terima. Nah, ini bisa dipelajari. Ini bisa dipelajari gitu ya. Jadi contohnya kenapa Yamaha mengiklankan iklan si Komeng dengan ibu-ibu yang kemudian rambutnya acak-acakan, yang seakan-akan ngapain naik Yamaha gitu ya. Toh jadi ibu yang dari salon pun jadi acak-acakan. Bukan itu yang dijual sekarang, tapi bagaimana orang ingat tentang Yamaha sehingga kemudian mengambil keputusan untuk membeli Yamaha. Nah, itulah pendekatan social marketing. Sehingga kalau kita mengembangkan nilai keharmonisan keluarga, nggak bisa pakai kata-kata panjang lebar ibu-ibu, nggak bisa. Harus mengemas pesan, kemudian membuat orang ingin menangis, teringat-ingat, kemudian hidden model di kepalanya, kemudian menjadi panduan untuk arahan dalam berperilaku.